Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Peraturan baru terkait ibadah haji yang dikeluarkan Kementerian Agama antara lain adalah mengisyaratkan atau mensyaratkan usia calon peserta ibadah haji ini maksimal 65 tahun. Tapi ini sebenarnya tidak hanya Kementerian Agama Republik Indonesia saja, dari Arab Saudinya, Kementerian Haji dan Umrohnya juga mengatakan demikian. Betul, tapi akhirnya banyak yang harus bersedih ya, karena jumlah yang mendaftar itu memang setengahnya katanya. Itu Betul. lansia yang sudah mendaftar. Nah akhirnya nih ada yang bercerita kepada kami, sepasang suami istri pemilik toko kelontong di Medan pun terpaksa mengurungkan rencana beribadah ke Tanah Suci karena faktor usia. Padahal rencana keberangkatan mereka sudah tertunda sejak 2020 karena pandemi. Harus menunggu kapan. Memang Allah semua yang menentukan, tapi kita berusaha. Belum sampai, nggak tahu entah sampai kapan. Kami kan kepingin. Kesedihan tak dapat disembunyikan dari raut wajah Cut Yusnidar. Ia dan suaminya Dermawan bin Umar sudah mendaftarkan diri sebagai calon peserta ibadah haji 12 tahun lalu. Namun mereka tak bisa berangkat haji tahun ini karena terganjal aturan batasan maksimal umur 65 tahun. Cut Yusnidar tahun ini akan berusia 66 tahun, sedangkan usia Dermawan adalah 81 tahun. Sehari-hari, warga Medan Petisah ini bekerja sebagai pedagang toko kelontong. Dari usahanya inilah, pasangan suami istri ini mulai menabung sedikit demi sedikit untuk ongkos naik haji. Pada tahun 2019, mereka telah melunasi biaya haji sebesar Rp31.700.000 per orang untuk bisa berangkat haji tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 membuat keinginan menunaikan rukun Islam kelima ini belum dapat terlaksana. Sekarang kami udah berharap, kemarin tuh ada yang berangkat. Udah senang lah kan. Nggak tahu-tahu harus umur sekian. Saya nengok lah umur saya. Udah nggak ini. Tapi saya ke KBI, saya bilang saya kan cuma sekian bulan lebihnya, belum sampai 66 gitu kan. Nggak bisa Bu, katanya di sana diperiksa. Kekecewaan juga dirasakan dua sahabat Suhani dan Rohdiah saat mendatangi kantor Kementerian Agama Semarang Selasa siang. Suhani dan Rohdiah yang sama-sama berusia 66 tahun ini mengaku mulai mencicil biaya haji bersama sejak 2011. Mereka sudah memenuhi semua syarat naik haji pada 2020 tetapi batal berangkat karena pandemi. Kini mereka harus menelan kekecewaan lagi padahal nama mereka sudah terdaftar pada kloter kedua yang berangkat Juli nanti. Sekarang tidak berangkat, semestinya kan 20 ya berangkat tapi tidak jadi. Terus mundur lagi 2 tahun, terus ini tidak berangkat lagi. Terus besok tahun depan katanya kalau jadi. Kemarin bercheck up ya Bu, SUE pengumuman usia sekian tak kapok. Nah ini ya nangis batin lah, berapa tahun. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji dengan membatasi usia calon haji maksimal 65 tahun. Nah, terkait dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, umur yaitu maksimal 65. Nah ini tentunya kalau jamaah sedih, ya saya lebih sedih, Kementerian Agama lebih sedih. Karena apa? Kita tahu banyak jamaah kita yang usia lanjut. Jadi semoga batas usia ini hanya tahun ini, semoga tahun depan ya normal kembali. Karena masih wilayah COVID. Selain batasan umur, calon haji juga disyaratkan sudah vaksinasi COVID lengkap dan melakukan PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Itu semoga calon jemaah haji yang akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci dilancarkan ibadahnya ya, karena tentu sudah menunggu waktu yang lama juga karena pandemi. Betul, dan satu lagi diberikan kesehatan, umur panjang itu yang penting ya. Semoga pandemi cepat berakhir ya, supaya semuanya dalam keadaan normal kembali nih untuk kebijakan-kebijakannya. Nah selanjutnya untuk memperkenalkan tradisi dan budaya setempat, ratusan penabuh rebana di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini menggelar pertunjukan rebana kolosal pada Selasa sore. Sementara itu warga dusun Telaga Biru di Barat Maluku punya tradisi unik menyambut hari ke-7 di bulan Syawal. Mereka mengantar hasil bumi dengan diiringi tarian hadrat oleh sejumlah pemuda dan tetua adat.
ini adalah tradisi warga Dusun Telaga Piru, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku pada Senin sore saat menyambut hari ke-7 bulan Syawal. Rempah-rempah hasil petani dan ikan hasil tangkapan nelayan diarak keliling kampung dalam berbagai ornamen masjid dan rumah adat. Tradisi yang disebut antar dulang ini dilakukan warga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, tradisi ini dipercaya untuk menghindari serangan penyakit dan bencana alam. Arak-arakan diiringi tarian hadrat oleh sejumlah pemuda dan tetua adat dengan berkeliling kampung menuju masjid. Sebelumnya dilakukan upacara dan doa bersama di rumah adat. Ini bagian daripada wisata ya, dan budaya. Jadi ini tetap harus dipertahankan karena ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang harus dimiliki oleh setiap generasi muda, generasi penerus. Inilah kemeriahan pertunjukan rebana kolosal yang berlangsung di Kompleks Taman Budaya Butu Ciping, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Selasa sore. 300 penabuh rebana dilibatkan untuk memperkenalkan tradisi dan kebudayaan setempat. Acara diawali dengan pembakaran dupa sebagai simbol bahwa kegiatan siap dimulai. Sayup-sayup terdengar suara salah satu peserta melantunkan lagu berbahasa Mandar disusul tabuhan rebana. Pelaku kesenian di bidang tradisi kita selalu mengembangkan ini, kita punya tradisi khususnya dalam rebana ini karena kita menganggap bahwa ini adalah sebuah kebudayaan yang secara makro itu kita mengatakan bahwa ini adalah khas kita di pesisir Mandar. Kegiatan ini diakhiri dengan festival tradisi kuda menari, yaitu penampilan gadis berpakaian adat yang diarak sambil menunggangi kuda menari. Tim Liputan CNN Indonesia. Wow, ini di mana Dan? Di Maldives atau di mana ini? Ini di Indonesia dong. Oh, di Indonesia. Iya, nanti tuh kita akan jalan-jalan ke Pulau Karimun Jawa. Tetap bersama kami di Good Morning.